selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Untuk mengefektifkan proses pemeriksaan pendatang ke Kota Padang, pemerintah kota menugaskan aparat TNI untuk melakukan penjagaan di perbatasan Kota Padang. Aparat ini bergabung dengan petugas BPBD, petugas kesehatan, dan Satpol PP, menahan setiap kendaraan yang masuk dan memeriksa suhu tubuh penumpangnya. Seorang pengemudi diketahui petugas menderita penyakit seperti gejala penderita COVID-19. Petugas RSUD Sungai Dareh di Darmasraya merujuk pasien tersebut ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi pada Kamis siang. Untuk mengantisipasi wabah COVID-19, pemerintah Kabupaten Darmasraya membangun sebuah ruang isolasi di RSUD Sungai Dareh. Bangunan terletak terpisah dari bangunan induk rumah sakit ini, mempunyai ukuran 7 x 6 meter dan mempunyai 3 tempat tidur untuk isolasi pasien. Semua peralatan untuk kebutuhan ruang isolasi itu disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Beginilah suasana di perbatasan Kota Padang, tepatnya di daerah Kayu Kale, sekitar 25 km dari pusat kota. Sejumlah aparat berseragam TNI dan Polri terlihat berjaga-jaga di perbatasan tersebut. Langkah pemerintah Kota Padang melibatkan aparat TNI dan Polri ini bukan dalam rangka menakut-nakuti para pendatang, tapi pemerintah Kota Padang hanya menugaskan tim SK4 dalam kegiatan tersebut. Sejak lama, pemerintah Kota Padang telah memiliki Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota atau yang lebih akrab dikenal sebagai tim SK4. Tim ini melibatkan seluruh aparat keamanan yang ada di Kota Padang, seperti dari polisi, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, serta masing-masing polisi militer dari ketiga satuan tersebut. Sesuai dengan namanya, tim ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota. Saat bertugas di perbatasan, anggota tim SK4 ini menghentikan setiap kendaraan yang hendak memasuki Kota Padang. Para penumpang kendaraan tersebut disuruh turun dan diperiksa suhu tubuhnya. Jika ditemukan penumpang dengan suhu tubuh di atas 38 derajat, maka yang bersangkutan langsung diarahkan ke puskesmas terdekat. Masuknya mobil dari luar daerah ke Kota Padang, kita wanti-wanti men-stop di mobil itu, suruh periksa dulu suhunya. Kalau ada yang kedapatan suhu lebih dari 38, itu akan kita sarankan untuk melapor ke puskesmas yang terdekat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang ini diapresiasi oleh pengemudi bis antar kota dalam provinsi. Mereka berharap setiap daerah melakukan hal yang sama, sehingga penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir, meski mereka harus rela kehilangan waktu karena pemeriksaan tersebut. Kami masyarakat apresiasi kebijakan pemerintahan Kota Padang yang sudah membatasi pergerakan masyarakat dari luar kota, terutama untuk mengantisipasi peredaran virus corona atau COVID-19. Ini salah satu langkah mungkin cara pemerintahan daerah untuk meminimalisir perkembangan virus tersebut, terutama di Kota Padang. Sementara itu, menurut data yang dihimpun oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Padang, per tanggal 2 April 2020, dari 11 orang yang berstatus pasien dalam pengawasan, 6 orang warga Kota Padang dinyatakan positif terpapar COVID-19. 4 orang dinyatakan negatif, dan 1 orang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sedangkan hampir 3.000 orang warga Kota Padang berstatus PPT, pelaku perjalanan dari area terjangkit. Dari Padang, Robiha melaporkan. Kamis dini hari, Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh di Darmasraya kedatangan sebuah kendaraan minibus yang membawa 2 orang penumpang. Pengemudi sengaja memeriksakan penumpangnya ke rumah sakit tersebut karena berasal dari Malaysia, negara tetangga yang mengalami endemi COVID-19. Hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, 2 orang penumpang tersebut dinyatakan aman,
karena suhu tubuhnya berada di bawah 37 derajat Celcius serta tak mengalami keluhan seperti penderita COVID-19. Namun hasil pemeriksaan terhadap sang pengemudi justru mengejutkan petugas. Suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Pengemudi juga mengalami batuk dan sesak nafas. Hasil pemeriksaan terhadap riwayat perjalanan sang pengemudi ternyata diketahui jika pengemudi tersebut termasuk dalam status pasien dalam pengawasan. Tak mau mengambil risiko, pihak RSUD Sungai Dareh mengirim pengemudi tersebut ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Sumatera Barat. Ya, dari Bandara Internasional Minangkabau, kebetulan dirental ataupun disewa oleh penumpang yang berasal di Kabupaten Dharmasraya dan masuk di dini hari tadi pagi, supir tersebut mengalami demam. Ternyata supir ini memang sudah demam beberapa hari sebelumnya dan dicek oleh kawan-kawan di rumah sakit, ternyata suhunya di atas 38, ya, kemudian dia batuk dan tegak sesak. Sudah di ronsen sebagai protap, kemudian yang bersangkutan dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Di Sumatera Barat sendiri per tanggal 2 April 2020, 13 warganya dinyatakan positif mengidap COVID-19. 8 orang dirawat di rumah sakit, 4 orang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan 61 orang ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan. 13 orang diantaranya dirawat di rumah sakit, sedangkan sisanya sebanyak 47 orang dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Pemerintah Sumatera Barat memfasilitasi pembangunan ruang isolasi di RSUD Sungai Dareh, Dharmasraya. Pembangunan ini bertujuan untuk mengantisipasi wabah COVID-19. Sesuai dengan protokol kesehatan, ruang isolasi yang dibangun ini terpisah dari bangunan induk RSUD Sungai Dareh dan terletak di bagian belakang rumah sakit dengan ukuran 6 x 7 meter dan bisa menampung 3 tempat tidur untuk pasien yang akan diisolasi. Usai melakukan peninjauan pembangunan ruang isolasi tersebut, DPRD Sumatera Barat akan minta pemerintah provinsi untuk segera melengkapi peralatan yang dibutuhkan agar ruang isolasi itu bisa segera berfungsi. Tapi tidak hanya Dharmasraya ya, hampir keseluruhan itu umumnya merasa kekurangan. Nah, tentu dalam hal ini kita tetap berharap pada pemerintah, tidak hanya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga tentu menyiapkan. Nah, kalau untuk provinsi, saya selaku anggota DPRD provinsi tentu berharap ini akan bisa didistribusikan. Mana yang telah bisa kita laksanakan, kita harus cepat. Kalau ruang isolasi, saya melihat langsung ini dalam progres seminggu. Saya kira cukup bagus dalam rangka persiapan kita. Sebelumnya, RSUD Sungai Dareh memanfaatkan sebuah rumah dinas yang ada di kompleks rumah sakit tersebut sebagai ruang isolasi sementara dengan peralatan seadanya dan kondisi keamanan yang sangat minim. Meski belum melanggar protokol kesehatan tentang syarat ruang isolasi. Dengan adanya ruang isolasi baru yang bisa beroperasi seminggu yang akan datang, maka RSUD Sungai Dareh telah bisa merawat pasien COVID-19. Keberadaan ruang isolasi di RSUD Sungai Dareh merupakan hal yang sangat penting karena daerah yang terletak di perbatasan ini mempunyai jarak hampir 200 km dari Kota Padang dan Bukit Tinggi, lokasi rumah sakit yang menjadi rujukan pengobatan pasien COVID-19. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Sejak awal minggu ini, Pengadilan Negeri Padang telah melakukan persidangan online untuk memutus perkara-perkara hukum di Kota Padang. Persidangan seperti ini dilaksanakan untuk mematuhi himbauan pemerintah melaksanakan social distancing. Sekilas tak ada yang berbeda saat persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang. 3 orang majelis hakim masih duduk di depan ruang sidang untuk mengadili terdakwa. Jaksa dan terdakwa juga duduk di tempatnya masing-masing. Yang berbeda hanya lokasinya. Jika sebelumnya persidangan dilakukan dalam satu ruangan di satu tempat, maka saat ini persidangan dilakukan di 3 ruangan yang terdapat di lokasi yang berbeda. Majelis hakim berada di ruang sidang pengadilan.
Jaksa berada di kantor Kejaksaan Negeri dan terdakwanya berada di lembaga pemasyarakatan. Meski persidangan dilakukan secara terbuka, tak ada pengunjung dalam persidangan tersebut. Meski dilaksanakan secara online, Pengadilan Negeri Padang mengaku tak mengalami kendala saat melakukan persidangan tersebut. Sejak dilaksanakannya persidangan online, Pengadilan Negeri Padang mampu menggelar 30 persidangan dalam satu hari. Mengimplementasikan daripada anjuran pemerintah dan juga surat dirjen kepada KPT dan KPN seluruh Indonesia, maka Pengadilan Negeri Padang menggunakan media telekonferensi untuk melakukan persidangan pidana. Kemarin hari Selasa itu sudah sekitar 10 sampai 15 persidangan sudah menggunakan. Kemarinnya lagi itu sekitar 30 sidang. Jadi kita sudah siap baik sarana dan prasarannya, walaupun sementara masih satu ya di ruang utama, dan juga siap SDM-nya untuk melaksanakan itu. Kejaksaan Negeri Padang selaku penuntut juga siap melaksanakan persidangan secara online. Seperti yang terjadi pada Kamis siang. Ruang pertemuan di kantor tersebut disulap menjadi ruang sidang dan dipasang peralatan untuk mendukung terlaksananya sidang online. Jaksa membacakan tuntutan seperti biasa, layaknya di ruang sidang. Pihak kejaksaan juga menyediakan kursi untuk saksi. Dalam melaksanakan persidangan secara online, kejaksaan memanfaatkan fasilitas SIM-Kari sehingga proses persidangan tersebut bisa dipantau Kejaksaan Agung dan kejaksaan di seluruh Indonesia. Sesuai dengan instruksi Kejaksaan Agung juga surat edaran dari Mahkamah Agung, kita setiap kejari dan kacapjari diwajibkan untuk tetap sidang walaupun ada COVID-19. Jadi untuk Kejari Padang alhamdulillah kita sudah siap, sudah mulai hari Selasa kita sudah sidang dan hari ini kita menyidangkan perkara 32 perkara. Untuk menyiapkan alat memang kita terhubung sama SIM-Kari. Jadi kita sudah online seluruh Indonesia juga. Jadi sidang kita ini juga bisa dipantau di Kejaksaan Agung. Jadi alhamdulillah semua peralatan sudah memadai. Apa yang dilakukan oleh aparat hukum ini merupakan solusi untuk mensiasati kondisi yang terjadi saat sekarang. Di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang untuk menjaga jarak dan menghindar dari kerumunan, aparat hukum punya solusi jitu untuk menuntaskan kasus-kasus hukum. Dari Padang, Alfi melaporkan.